Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Philip, mualaf yang Islamkan 3.000 tentara Amerika. Di tengah caci maki banyak kalangan terhadap agama di bawah Nabi Muhammad SAW, Islam justru berkembang cukup pesat. Bahkan beberapa waktu lalu di surat kabar The Daily Mail, Islam bakal menjadi agama utama di Inggris. Abu Aminah Bilal Philip, bernama asli Denny Bradley Philip. Dia berdarah Jamaika, namun masa kecilnya dihabiskan di Kanada. Perjalanannya mengenal Islam menarik untuk disimak. Sebelum menjadi Muslim, Philip menganut musik dan cinta sebagai agamanya. Dibesarkan dalam kultur musik Jamaika kental, membuat ia memilih menjadi gitaris di kesengsem Jimi Hendrix dan Bobby Marley. Saat berkuliah di Universitas Simon Fraser, kota Vancouver, Kanada, dia kerap mengamen di klub dan kafe mempertontonkan kemahirannya bermain musik. Bermain musik memberikan kesempatan pria kelahiran Jamaika 6 Januari 1946. Bermain musik memberikan kesempatan pria kelahiran Jamaika 6 Januari 1946 ini menjelajah ke berbagai negara, termasuk Malaysia dan Indonesia pada tahun 1960-an. Di dua negara berpenduduk mayoritas Islam, Philip mulai tertarik mempelajari agama Nabi Muhammad SAW. Balik ke negaranya pada tahun 1972, laki-laki berjenggot ini memutuskan mempelajari Islam secara intensif. Dia kerap berdiskusi dengan para cendekiawan Muslim dan mempelajari buku-buku agama rahmatan lil alamin. Tak perlu waktu cukup banyak. Beberapa bulan kemudian, Philip mengucapkan 2 kalimat syahadat, tanda sumpah serta pengakuan keesaan Allah dan Rasulullah sebagai utusannya. Setelah menjadi Muslim, Philip memutuskan berhenti menjadi musikus dan mempelajari agama barunya lebih dalam. Dia mengaku tidak nyaman lagi bermain musik. Menjadi artis rentan terhadap perilaku dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti obat-obatan, seks bebas, perempuan, dan pergaulan salah. Saya tidak mau seperti itu lagi, ujarnya. Dia kembali bersekolah dengan mendaftarkan diri ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Alasannya, dia ingin belajar Islam dari sumber klasik di kota-kota bersejarah dan bukan budaya prakteknya. Beda lingkungan akan berbeda menerjemahkan Islam, kata Philip. Kelar di Universitas Madinah, Philip terus belajar. Kali ini dia mendaftar program master di Universitas Riyadh. Selain berkuliah, dia juga nyambi menjadi pembawa acara Why Islam di Channel 2, stasiun televisi milik pemerintah Arab Saudi. Acara seputar wawancara dengan para mualaf dari berbagai latar belakang dan ketertarikan mereka mempelajari Islam. Dengan membawa acara itu, Philip mengaku imannya semakin kuat. Tak cuma menjadi presenter, dia juga menulis buku antara lain Poligami dalam Islam dan Prinsip Dasar Iman dalam Islam. Kelar kuliah S2 pada tahun 1990-an, Philip bekerja di Apartemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di ibu kota Riyadh. Kala itu, Perang Teluk Tengah berkecamuk. Irak menginvasi ke Kuwait karena menolak menghapus utang luar negeri Saddam Hussein. Posisi Kuwait kewalahan dan meminta bantuan ke Amerika Serikat. Negara adidaya itu mengirimkan pasukannya dan membuat pangkalan di Arab Saudi. Ketika tentara Amerika bermarkas di negeri petrodolar itu, Philip kebagian memberikan materi tentang Islam kepada mereka. Ini penting untuk mengajarkan pengetahuan benar Islam bukanlah agama menyukai kekerasan. Hasilnya, sekitar 3.000 serdadu Amerika masuk Islam. Selepas Perang Teluk, Philip dikirim ke Amerika untuk mendampingi para tentara mualaf itu. Dia mendapat bantuan dari anggota tentara beragama Islam untuk membuat konferensi dan kegiatan. Usahanya ini membuahkan hasil, dan militer Amerika akhirnya membangun musala di seluruh pangkalan militer mereka. Usai proyek itu, Philip hijrah ke Filipina dan mendirikan pusat informasi di Mindanao serta universitas berbasis Islam di Cotabato City pada tahun 1994. Philip mendapat undangan bergabung dengan lembaga amal Dar Al-Bir Dubai, Uni Emirat Arab. Di sana ia membentuk pusat informasi Discover Islam di kota Karama. Proyeknya kali ini mengundang ulama dari berbagai negara.
Dalam 5 tahun, pusat informasi itu telah membuat 15.000 orang dari seluruh penjuru dunia mengucap 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam bishawab.